Ini adalah kisah Arif, pria sederhana yang diremehkan karena kemiskinannya, namun bangkit dan membuktikan bahwa kerja keras dan integritas membawa kesuksesan sejati. Dari yang dianggap gagal, hingga menjadi inspirasi dunia. Tonton perjalanan hidupnya, dan jangan lupa tinggalkan komentar serta subscribe untuk kisah selanjutnya. Semoga yang sudah subscribe selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Pagi itu, matahari bersinar terik di kota yang ramai. Di antara deretan mobil mewah dan orang-orang berpakaian rapi, tampak seorang pria sederhana berjalan tertatih-tatih menuju sebuah ban besar. Namanya Arif. Usianya sekitar 40 tahun. Kulitnya legam terbakar matahari dan tubuhnya dipenuhi pluh akibat seharian bekerja di tambang miliknya. Bajunya lusuh, penuh bercak keringat. Bahkan terdapat beberapa sobekan di bagian lengan dan dada. Celana panjangnya yang sudah memudar warnanya menunjukkan betapa sederhana kehidupannya di mata orang lain. Belum lagi bau tubuhnya yang menyengat akibat seharian bekerja di lapangan tanpa sempat berganti pakaian. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan pandangan merendahkan. Beberapa menutup hidung, sebagian lagi mencibir lirih. Namun Arif sama sekali tidak peduli. Baginya, tujuan utama hari itu bukanlah penampilan, melainkan kepentingan orang banyak yang sedang menunggu di tambangnya. Ia berjalan dengan langkah mantap memasuki gedung ban yang sejuk ber-AC. Lantai marmer mengkilap kontras dengan sandalnya yang penuh debu. Beberapa nasabah menoleh dengan tatapan sinis. Mereka merasa keberadaan Arif telah mencemari tempat itu. Namun, Arif tetap tenang meski hatinya terasa perih. Ia tahu orang sering menilai hanya dari luar. Padahal mereka tidak pernah benar-benar mengenal siapa dirinya. Arif datang dengan niat yang sangat sederhana, mengambil uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk membeli makan siang bagi ratusan buruh tambangnya yang setia bekerja bersamanya. Ia selalu percaya, para pekerja adalah keluarga. Mereka yang berpeluh di bawah teriknya matahari adalah tulang punggung usahanya. Maka sudah sepantasnya ia memikirkan perut mereka sebelum memikirkan dirinya sendiri. Namun langkahnya hari itu bukan tanpa beban. Kenangan pahit di masa lalu masih menghantuinya. Terutama tentang kegagalannya mempertahankan rumah tangga. Mantan istrinya, Linda, selalu meremahkannya. Menganggap Arif hanya pria miskin tak berguna yang bahkan tak bisa menghidupi keluarga. Arif masih ingat bagaimana ia pernah dihina karena isi dompetnya tak pernah lebih dari 50.000 rupiah. Meski perih, ia menjadikan hinaan itu sebagai cambuk untuk bangkit. Kini ironisnya, ia justru berdiri di depan bank yang sama, dengan harta melimpah yang tersimpan atas namanya. Tapi hari itu, Arif tidak ingin membuktikan apapun. Ia hanya ingin menjadi manusia berguna bagi orang lain. Dengan langkah yang mantap, Arif memasuki antrian. Ia duduk di kursi plastik yang dingin. Beberapa orang menjauh karena tidak tahan dengan bau keringatnya. Seorang ibu muda bahkan menarik anaknya agar tidak duduk di sampingnya. Arif menunduk, menggenggam erat buku tabungan dan KTP usangnya. Ia berbisik dalam hati, hari ini aku harus bisa. Mereka menunggu makanan di tambang, aku tak boleh mengecewakan mereka. Dalam dirinya ada campuran rasa lelah, sabar, dan tekad. Ia sadar mungkin orang lain akan meremehkan, bahkan menghinanya. Tapi ia tak peduli. Sebab bagi Arif, harga diri bukan terletak pada baju yang dikenakan atau bau tubuh yang menyertai. Harga diri ada pada ketulusan hati dan kerja keras yang tak mengenal lelah demi orang-orang yang ia cintai. Nomor antrian yang digenggam Arif akhirnya dipanggil. Dengan langkah tenang, ia mendekati meja. Namun, seketika langkahnya terhenti. Tubuhnya kaku dan dadanya berdegup kencang. Di balik kaca loket itu, berdiri seorang perempuan yang sangat ia kenal. Linda, mantan istrinya. Linda tampak anggun dengan seragam rapi ban berwarna biru. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya dipoles dengan make-up tipis. Senyum profesional yang biasanya ia tunjukkan kepada nasabah lain, sirna begitu menyadari siapa yang berdiri di depannya. Kedua matanya melebar, lalu dengan cepat menyipit, seolah memandang sosok hina yang tak pantas ada di hadapannya. Arif, ucapnya dengan nada tinggi setengah mengejek. Astaga! Aku kira orang kumuh ini hanya salah masuk bank. Ternyata kau. Suasana di sekitar loket mendadak hening. Beberapa nasabah yang duduk menoleh.
Penasaran dengan keributan kecil yang mulai terdengar, Arif mencoba menahan diri. Ia mengangguk pelan, meletakkan buku tabungan di meja kaca. "Ya, ini aku. Aku hanya ingin menarik uang 1 juta rupiah," katanya dengan suara rendah namun jelas. Linda tertawa sinis. Suaranya melengking hingga terdengar ke seluruh ruangan. 1 juta rupiah kau? Ia menekankan setiap kata dengan penuh penghinaan. "Arif, kau bercanda? Waktu kita masih menikah saja, isi dompetmu tidak pernah lebih dari 50.000 rupiah. Untuk bayar listrik pun aku yang harus pontang-panting pinjam ke sana kemari. Sekarang kau sok-sokan mau ambil 1 juta. Tawa kecil terdengar dari beberapa nasabah di antrean. Ada yang berbisik, ada yang menahan senyum, seolah ikut menyetujui ucapan Linda. Arif berdiri kaku, wajahnya memerah menahan malu. Hatinya bagai disayat-sayat. Kenangan pahit masa lalu kembali menyeruak saat Linda benar-benar meninggalkannya, karena dianggap pria miskin tak berguna. Namun hari itu berbeda. Arif bukan lagi pria yang dulu. Ia menahan napas, menatap Linda dengan mata yang tenang, meski dalam dadanya bergemuruh. "Aku tidak bercanda. Aku memang ingin mengambil uang 1 juta, ujarnya pelan. "Kalau bisa segera, ada orang-orang yang menunggu di tambang," katanya. Linda semakin meninggikan suaranya. "Tambang? Hahaha. Kau pikir orang percaya? Kau bahkan tak mampu membeli beras sekarung ketika masih jadi suamiku. Sekarang kau mengaku punya tambang. Kau mimpi, Arif." Kata-kata Linda meledak seperti bom. Semua orang di ruangan itu kini menatap Arif. Sebagian tertawa, sebagian lain menggelengkan kepala dengan tatapan meremehkan. Di mata mereka, Arif hanyalah pria miskin bau keringat, berpakaian compang-camping, tak pantas berbicara tentang uang, apalagi tambang. Arif mengepalkan tangannya di balik meja. Ia ingin sekali berteriak, membungkam semua cemoohan itu. Namun, ia memilih diam. Ia tahu kebenaran tidak perlu dipaksakan dengan kata-kata. Waktulah yang akan menjawab semuanya. Dalam hati, ia hanya bergumam, ternyata meski waktu sudah berlalu, Linda tetap sama. Ia masih menilai segalanya dengan harta dan penampilan. "Baiklah, jika hari ini aku harus dipermalukan, maka biarlah semua ini menjadi saksi kebenaran yang sesungguhnya." Di balik tatapan matanya yang tenang, Arif menyimpan keputusan besar yang akan mengubah segalanya. Maya, yang berdiri tak jauh dari Arif, semakin merasa malu. Hatinya terus bergejolak. Semakin ia memandang Arif, semakin ia merasa bahwa ia telah membuat keputusan yang salah di masa lalu. Penyesalan datang terlambat. Ia ingin memohon, ingin meminta maaf, namun Arif sudah terlalu jauh melangkah. Arif menunggu dengan sabar. Waktu berjalan lambat, dan ruangan ban yang tadinya ramai kini terasa semakin hening. Semua orang merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Tak ada yang berani mengganggu, mereka hanya menunggu, penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Teller muda yang melayani Arif akhirnya kembali mendekat. Wajahnya tampak serius, namun dengan ekspresi penuh keheranan. Arif merasakan tatapan yang mulai berubah. Beberapa nasabah yang tadinya meremehkan kini menatap dengan mata yang lebih penuh rasa ingin tahu. Sementara Linda, yang dari tadi berdiri dengan wajah penuh kebingungan, hanya bisa diam. "Pak, saldo Anda sangat besar." Teller itu terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang barusan ia baca di layar komputer. "Apakah Anda yakin ingin menarik semuanya hari ini?" Arif mengangguk pelan. "Ya, cairkan semuanya." Suara Arif tetap datar, tanpa emosi. Ia tidak menunjukkan kebanggaan, meski kenyataan yang akan segera terungkap akan mengguncang semua orang. Linda tampak semakin pucat. Tak percaya dengan apa yang ia dengar, ia mencoba menahan diri untuk tidak panik. Namun, wajahnya yang mulai pucat menunjukkan bahwa ia mulai merasakan ketakutan. "Tidak mungkin," bisiknya pelan. "Mana mungkin kamu bisa punya uang sebanyak itu, Arif?" Namun, tak ada yang bisa menghentikan Arif. Ia hanya menatap lurus ke depan, tidak peduli dengan pandangan atau cemoohan orang-orang di sekitarnya. Maya yang masih berdiri di belakang loket semakin merasa kehilangan arah. Ia menyesali keputusannya meninggalkan Arif dulu, ketika ia menganggapnya tidak memiliki masa depan. Kini,
Arif berdiri di depannya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Suasana semakin tegang saat teller muda itu mulai mengetikkan data di komputer. "Pak, saldo Anda." Teller itu akhirnya mengucapkan angka yang membuat seluruh ruangan terdiam. "Saldo Anda ada 500 miliar rupiah. Apakah Anda benar-benar ingin menarik semuanya?" Hening. Suasana yang semula riuh kini berubah menjadi sunyi. Maya terdiam, wajahnya terlihat pucat pasi. Para nasabah yang tadinya menertawakan Arif kini terdiam, merasa terkejut. Semua mata tertuju pada Arif, yang tetap berdiri tenang. Beberapa orang bahkan menjatuhkan ponsel mereka, karena terkejut mendengar jumlah yang begitu fantastis. Arif tetap tegak, tidak menunjukkan ekspresi berlebihan. Wajahnya datar, namun penuh wibawa. Ia tidak merasa bangga. Bahkan, dalam hatinya, ia merasa lebih sakit karena penghinaan yang telah diterimanya sepanjang hidup. Tapi, ia tahu ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan satu hal. Penampilan luar tidak bisa mengukur nilai sejati seseorang. Maya berdiri terpaku. Wajahnya mulai memerah. Air mata perlahan menetes di pipinya. "Arif." Suaranya bergetar. Aku tidak tahu." Arif menatapnya dengan sorot mata yang tenang. "Aku tidak perlu penyesalanmu, Linda. Semua yang kamu katakan dulu hanya membuat aku lebih kuat." Maya berdiri kaku di balik loket, air matanya terus mengalir. Ia merasa hancur, seperti terjatuh ke dalam jurang penyesalan yang dalam. Semua yang dulu ia anggap remeh tentang Arif, kini terbukti salah. Arif, yang selama ini ia pandang sebagai pria tak berguna, ternyata memiliki lebih dari yang ia bayangkan. Sementara itu, Arif berdiri dengan penuh ketenangan. Tidak ada kebanggaan di wajahnya, hanya sebuah keyakinan bahwa kebenaran yang sesungguhnya akan terungkap pada waktunya. Dengan suara yang tetap tenang, ia berkata, "Uang hanya angka, Linda. Tapi harga diri, martabat, itu lebih berharga daripada apapun." Linda tak bisa menahan dirinya lagi. Ia mendekati meja loket dengan langkah berat. "Arif, aku menyesal. Aku salah. Semua yang aku katakan dulu, aku menyesal. Aku tak pernah tahu kamu bisa sejauh ini. Arif menatapnya sekali lagi, tapi kali ini dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang menunjukkan bahwa ia sudah tidak lagi membutuhkan penyesalan Linda. "Linda, kamu tidak perlu menyesal. Semua sudah terlambat. Kehidupan ini tidak seperti yang kamu bayangkan." Arif menunduk, menggenggam erat buku tabungan yang masih ada di tangannya. "Aku tidak membutuhkan apapun darimu. Aku sudah berjalan dengan jalanku sendiri. Tanpa kamu." Linda menundukkan kepalanya. Air matanya semakin deras. Namun ia tahu, penyesalan ini datang terlambat. "Arif, aku ingin kamu tahu, kalau saja aku tahu dulu, aku tidak akan meninggalkanmu. Kata-katanya terhenti karena ia tahu, Arif tidak lagi mendengarkan kata-katanya. Saat itu, suasana semakin tegang. Para pegawai ban yang sebelumnya sibuk berbicara atau memandang dengan sinis, kini terdiam dan menundukkan kepala. Mereka menyaksikan peristiwa yang luar biasa. Maya, yang dulu merasa diri lebih tinggi dari Arif, kini berada di bawah, terjatuh ke dalam rasa malu yang mendalam. Semua orang yang ada di ruangan itu kini sadar bahwa penampilan luar tidak pernah menjadi cerminan dari nilai seseorang. Maya merasa seperti dunia sekitarnya runtuh. Ia menatap Arif dengan mata penuh penyesalan, namun pria itu tetap tegak. Wajah Arif tidak menunjukkan amarah, hanya sebuah ketegasan yang mengingatkan bahwa orang-orang seperti Linda akan selalu mengukur nilai orang lain hanya dari penampilan dan kekayaan. Arif tidak peduli dengan penilaian itu. Yang ia pedulikan adalah kejujuran, harga diri, dan kerja keras yang telah membawanya sejauh ini. Teller muda yang melayani Arif akhirnya selesai memproses dokumen. "Pak Arif, semua dana telah diproses. Semua uang Anda akan segera dipindahkan." Suaranya penuh kehati-hatian, takut jika ada yang salah dengan transaksi yang sebesar itu. Arif hanya mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis. Namun senyum itu bukanlah senyum kemenangan. Itu adalah senyum penuh makna. Senyum seorang pria yang tahu betul harga dirinya dan siapa dirinya sekarang. Ia tidak pernah membutuhkan pengakuan dari orang lain.
Semua yang ia lakukan adalah untuk orang-orang yang benar-benar menghargainya. Para nasabah di ruangan itu semakin terdiam, beberapa masih terkejut dengan angka yang baru saja mereka dengar. 500 miliar rupiah. Angka yang begitu besar membuat semua orang menyadari bahwa mereka telah salah menilai Arif. Orang yang selama ini mereka pandang sebelah mata ternyata memiliki lebih dari yang mereka bayangkan. Maya yang semakin terpuruk hanya bisa menatap punggung Arif yang mulai berjalan meninggalkan meja loket. Namun, ia tidak berani memanggilnya lagi. Hanya ada kesedihan dan penyesalan yang semakin membebani dirinya. Arif melangkah keluar dari bank dengan kepala tegak. Ia tahu, hari ini adalah titik balik dalam hidupnya. Semua orang yang pernah meremehkannya kini menyaksikan kenyataan yang tak terduga. Ia tidak perlu membuktikan apapun. Semua yang ada di dalam dirinya sudah cukup untuk membuktikan bahwa harga diri lebih penting daripada uang. Ketika Arif melangkah keluar, orang-orang di luar ban memandangnya dengan rasa kagum. Beberapa bahkan berbisik-bisik, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sebuah pelajaran hidup yang luar biasa. Arif telah membuktikan kepada dunia bahwa penampilan luar tidak menentukan siapa seseorang, dan bahwa sejati-sejatinya nilai seorang manusia terletak pada hati dan kerja kerasnya. Ketika Arif keluar dari pintu ban, matahari yang terik menyambutnya dengan hangat. Ia melangkah dengan kepala tegak, menapaki jalanan kota yang sibuk. Namun, kali ini, langkahnya berbeda. Ada ketenangan dalam dirinya yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun para nasabah di dalam bank kini menundukkan kepala, Arif tetap maju. Mereka semua kini tahu siapa dirinya sebenarnya. Ia bukanlah pria yang selama ini dianggap gagal dan tidak berharga. Arif adalah seorang pria yang telah membuktikan bahwa kerja keras, ketulusan, dan keteguhan hati akan selalu membuahkan hasil. Di luar gedung bank, beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu masih terperangah. Mereka memandang Arif yang berjalan menuju mobilnya dengan rasa kagum, meskipun sebagian besar merasa malu karena telah meremehkan pria yang kini mereka tahu memiliki lebih dari yang mereka bayangkan. Seolah, dalam sekejap, Arif telah mengguncang dunia mereka. Tidak dengan kata-kata atau teriakan, tetapi dengan keteguhan dan keberanian untuk tetap menjadi dirinya sendiri, meskipun dunia menilai dirinya dari penampilan semata. Arif membuka pintu mobil sederhana yang menunggunya. Ia duduk dengan tenang, menghela napas panjang. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kejutan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi Linda, para nasabah bank, dan semua yang pernah meremehkan dirinya. Namun, bagi Arif, hari ini bukanlah tentang uang atau balas dendam. Bagi Arif, ini adalah pembuktian bahwa harga diri seorang manusia tidak bisa dibeli dengan harta atau penampilan luar. Ketika ia mengemudikan mobilnya, Arif berpikir tentang masa lalu. Tentang Linda, yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Tentang semua penderitaan yang ia alami, dan tentang betapa ia pernah merasa tak berharga. Namun, ia sadar bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Ia harus melewati masa-masa sulit itu untuk sampai pada titik ini, untuk memahami betapa pentingnya ketulusan, kerja keras, dan keyakinan pada diri sendiri. Setelah beberapa saat, Arif sampai di tambang miliknya. Ratusan pekerja sedang sibuk bekerja di bawah teriknya matahari. Mereka semua terlihat kelelahan, namun Arif tahu betul bahwa merekalah yang telah membantunya mencapai posisi ini. Tanpa mereka, ia tidak akan bisa berdiri di sini. Mereka adalah keluarganya, dan untuk mereka, Arif selalu berusaha memberikan yang terbaik. Arif turun dari mobil, dan beberapa pekerja segera mendekatinya. Mereka mengucapkan selamat datang dan mengajaknya berbicara. Namun Arif hanya tersenyum dan berkata, "Hari ini, kita semua akan makan siang bersama. Pastikan kalian semua makan dengan baik." Para buruh itu terkejut. Mereka tahu betapa Arif sangat peduli pada mereka. Bagi Arif, mereka bukan hanya pekerja, tetapi juga keluarga yang telah membantunya bertahan. Makan siang untuk mereka bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga bentuk rasa terima kasih dari Arif atas kerja keras mereka. Sementara itu, di bank, kabar tentang penarikan uang Arif yang luar biasa mulai tersebar. Para pegawai yang sebelumnya menganggapnya sebagai pria lusuh, kini mulai menyadari betapa salah mereka menilai. Kepala cabang bank, Pak Surya, merasa sangat malu dan menyesal. Ia tidak bisa melupakan kenyataan bahwa mereka telah meremehkan Arif.
orang yang kini dikenal sebagai pemilik tambang besar dengan kekayaan yang melimpah. Linda juga tidak bisa menahan perasaannya. Ia hanya bisa memandangi Arif yang kini telah jauh, meninggalkan dirinya dengan penyesalan yang mendalam. Apa yang sudah aku lakukan? Pikirnya. Namun, ia tahu jawabannya. Semua itu adalah akibat dari kesalahannya yang tak bisa diperbaiki. Ia telah meninggalkan pria yang tulus, yang kini jauh lebih kuat dan lebih sukses dari yang ia kira. Hari itu, bukan hanya Arif yang belajar, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Mereka belajar bahwa penampilan luar tidak bisa dijadikan ukuran untuk menilai seseorang. Arif membuktikan bahwa harga diri dan martabat tidak bisa dibeli dengan uang. Bagi Arif, kesuksesan bukan hanya soal harta, tetapi juga tentang bagaimana kita tetap berdiri tegak meskipun dunia meremehkan kita. Arif melangkah kembali ke tempat yang paling penting bagi hidupnya, di antara buruh tambangnya. Mereka adalah alasan mengapa ia bertahan, dan mereka adalah keluarga yang sesungguhnya. Hari itu berlalu dengan penuh ketenangan bagi Arif. Setelah makan siang bersama para buruh tambangnya, ia kembali melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Namun, meskipun tampaknya seperti hari-hari sebelumnya, ada sesuatu yang berbeda. Rasa damai yang Arif rasakan bukan hanya karena ia berhasil memberikan makan siang untuk para pekerjanya, tetapi juga karena ia merasa telah melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Ia telah membuktikan bahwa seseorang tidak bisa dinilai hanya dari penampilan luar mereka. Sementara itu, di luar tambang, kabar tentang Arif yang menarik uang sebesar 500 miliar rupiah sudah tersebar luas. Berita itu bukan hanya menggemparkan kalangan orang biasa, tetapi juga orang-orang penting yang selama ini meremehkan dirinya. Dalam hitungan hari, Arif menjadi topik perbincangan yang hangat. Banyak yang mulai penasaran tentang siapa sebenarnya pria sederhana yang telah mengubah pandangan banyak orang. Namun, meskipun banyak yang mulai mencari tahu lebih banyak tentang dirinya, Arif tidak merasa perlu untuk menunjukkan lebih banyak dari yang sudah ia buktikan. Ia tidak butuh perhatian. Bagi Arif, hal yang lebih penting adalah kesejahteraan orang-orang yang bekerja bersamanya dan bagaimana ia bisa terus berjalan di jalan yang benar, tanpa tergoyahkan oleh penilaian orang lain. Linda, di sisi lain, tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam, ia terbangun memikirkan Arif. Hatinya penuh penyesalan. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang salah, tetapi ia juga menyadari bahwa penyesalan itu datang terlalu terlambat. Linda mulai mencari cara untuk menemui Arif lagi, ingin meminta maaf atas semua kesalahannya. Tetapi Arif sudah jauh berubah. Ia tidak lagi mencari pengakuan atau maaf dari siapapun, bahkan dari orang yang pernah ia cintai. Maya mengingat saat-saat pertama kali ia meninggalkan Arif. Ketika ia merasa bahwa Arif tidak memiliki masa depan. Namun, saat ini, Maya merasa dirinya yang kehilangan arah. Ia tak bisa mengembalikan waktu dan memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Semua yang ia lihat sekarang hanyalah Arif yang teguh dan berhasil. Dalam pikirannya, Maya tahu, meskipun ia ingin memperbaiki semuanya, Arif sudah jauh melangkah. Dia bukan lagi pria yang bisa direndahkan. Dia bukan lagi pria yang dulu ia tinggalkan karena alasan kesulitan ekonomi. Kini, Arif adalah seorang pria yang telah membuktikan bahwa kesuksesan datang dari hati yang tulus dan kerja keras yang tak kenal lelah. Hari demi hari, Arif terus fokus pada pekerjaannya di tambang. Ia tidak mengubah rutinitasnya meskipun banyak yang terkejut melihat perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya. Ia tetap menjadi Arif yang dulu, pria yang sederhana, tetapi kini lebih bijak dan penuh wibawa. Ia merasa puas dengan apa yang ia lakukan, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi untuk diri sendiri dan orang-orang yang benar-benar penting dalam hidupnya. Pada suatu pagi yang cerah, beberapa nasabah dari bank tempat Arif menarik uangnya dulu, datang ke tambang untuk menemui Arif. Mereka ingin mengetahui lebih banyak tentang dirinya, ingin meminta maaf atas sikap mereka yang merendahkan Arif. Salah satunya adalah Kepala Cabang Bank, Pak Surya. Ia datang dengan rasa hormat yang berbeda dari sebelumnya, bukan lagi sebagai orang yang melihat Arif sebagai nasabah biasa, tetapi sebagai seseorang yang patut dihormati. Pak Arif, kata Pak Surya dengan rendah hati, kami datang bukan hanya untuk meminta maaf atas sikap kami yang dulu. Kami datang untuk belajar dari Anda. Anda telah mengajarkan kami pelajaran hidup yang sangat berharga. Arif menatapnya dengan tenang,
namun tidak ada sedikit pun kebanggaan di wajahnya. Saya tidak ingin kalian meminta maaf. Saya sudah melupakan semuanya. Semua ini bukan tentang saya, tetapi tentang bagaimana kita bisa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Pak Surya dan yang lainnya merasa sangat terharu. Mereka menyadari bahwa Arif bukan hanya mengajarkan mereka tentang nilai uang, tetapi tentang nilai yang lebih dalam, nilai kemanusiaan, harga diri, dan bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang lain dengan rasa hormat, tidak peduli seberapa besar atau kecil mereka dalam mata dunia. Para buruh tambang yang sedang bekerja di sekitar mereka juga mendengarkan dengan seksama. Mereka tahu, meskipun Arif tidak banyak berbicara, setiap kata yang keluar dari mulutnya mengandung pelajaran yang sangat berarti. Mereka tahu bahwa mereka adalah bagian dari perjalanan ini, bagian dari kisah yang mengajarkan bahwa tidak ada yang lebih berharga selain ketulusan, kerja keras, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Hari itu, Arif kembali menunjukkan bahwa hidup ini tidak hanya tentang seberapa banyak kita memiliki, tetapi bagaimana kita memperlakukan orang lain dan tetap teguh dalam menghadapi segala tantangan. Ia tidak peduli dengan kata-kata orang yang meremehkan, karena ia tahu siapa dirinya. Dan yang lebih penting, ia tahu siapa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Arif mulai kembali ke ritme yang lebih tenang. Para buruh tambang semakin merasa dihargai oleh Arif. Mereka mulai lebih bersemangat dalam bekerja karena mereka tahu bahwa pekerjaan keras mereka dihargai, bukan hanya sebagai sumber penghasilan, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar yang dibangun oleh Arif. Arif selalu memastikan bahwa kesejahteraan mereka menjadi prioritas utama, bukan hanya makanan dan tempat tinggal yang layak, tetapi juga rasa dihargai sebagai manusia. Arif terus bekerja dengan tekad yang tak tergoyahkan. Setiap hari ia melihat para pekerjanya bekerja keras di bawah terik matahari, dan ia merasa bersyukur bahwa ia bisa menyediakan pekerjaan yang layak untuk mereka. Meskipun harta yang dimilikinya sudah melimpah, Arif tidak pernah merasa puas. Baginya, kesuksesan yang sejati adalah ketika ia bisa berbagi kebahagiaan dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk tumbuh bersama. Linda, yang selama ini terus merenung dan menyesali keputusannya meninggalkan Arif, akhirnya memutuskan untuk menghubungi Arif. Ia tahu, setelah semua yang terjadi, mungkin sudah terlalu terlambat untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun, ia merasa ada hal yang perlu ia lakukan, minta maaf kepada Arif atas semua yang telah ia lakukan. Dengan hati yang berat, Linda akhirnya mengirim pesan kepada Arif, mengungkapkan rasa penyesalan dan keinginannya untuk berbicara dengannya. Arif menerima pesan itu dengan sikap yang tenang. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya bertemu di sebuah kafe yang tenang. Linda duduk dengan hati yang berdebar. Ia menatap Arif yang datang dengan penampilan yang jauh lebih sederhana, namun aura kedamaian dan wibawa jelas terpancar dari dirinya. Arif duduk di hadapan Linda, tidak ada kemarahan atau kebencian di wajahnya. Ia hanya mengangguk pelan sebagai tanda bahwa ia mendengarkan. Arif, Linda mulai dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin meminta maaf. Aku salah, dan aku menyesal telah meremehkanmu, meninggalkanmu begitu saja tanpa melihat potensimu yang sebenarnya. Arif menatapnya dengan mata yang tenang, namun ada sesuatu di dalamnya yang tidak bisa disembunyikan, rasa sakit yang pernah ia rasakan. Tapi ia tidak marah. Linda, kata Arif dengan lembut, apa yang terjadi di masa lalu sudah berlalu. Saya sudah lama memaafkanmu. Saya tahu kita semua punya jalan yang harus dilalui, dan mungkin jalan kita sudah berbeda. Linda menatapnya dengan air mata yang mulai menetes. Aku ingin kamu tahu, Arif, bahwa aku menyesal. Arif tersenyum tipis, tidak ada rasa bangga di wajahnya. Saya tidak membutuhkan penyesalanmu, Linda. Saya sudah jauh melangkah dari itu semua. Dan saya rasa kamu juga sudah menemukan jalanmu sendiri. Perkataan Arif membuat Linda merasa sangat terluka. Namun ia tahu itu adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Arif bukan lagi pria yang dulu. Dia telah berubah, dan yang lebih penting, dia telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Aku hanya ingin kamu tahu, lanjut Arif, bahwa saya sudah baik-baik saja. Hidup saya sekarang adalah tentang mereka yang bersama saya, mereka yang selalu mendukung saya. Linda menundukkan kepalanya. Ia merasa bahwa semua yang Arif katakan adalah kebenaran. Ia tidak bisa lagi berharap untuk kembali bersama Arif.
karena pria itu sudah jauh melangkah dan lebih baik tanpa dirinya. Arif telah menemukan kebahagiaannya sendiri, dan itu bukan lagi bersama Linda. Sementara itu, kabar tentang Arif dan transformasinya terus tersebar di masyarakat. Para nasabah bank, termasuk beberapa pegawai yang dulu meremehkan Arif, mulai menghubungi dan menyatakan rasa hormat mereka. Mereka tidak hanya ingin mengakui keberhasilannya secara finansial, tetapi juga menghargai nilai-nilai yang Arif pegang, nilai kemanusiaan, kerja keras, dan keberanian untuk tetap setia pada prinsip hidup. Hari demi hari, Arif terus melangkah maju. Meskipun sudah membuktikan dirinya di hadapan dunia, ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Namun, ia tidak takut. Ia sudah belajar untuk menerima segala kenyataan, baik itu hinaan, kesalahan, atau penyesalan. Semua itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Arif berjalan kembali ke tambangnya dengan rasa tenang di hati. Ia sudah menutup bab lama dalam hidupnya, dan kini, ia hanya ingin melihat para pekerja yang setia bersamanya bisa tumbuh bersama, meraih kesuksesan, dan hidup lebih baik. Itulah yang paling penting baginya sekarang, bukan harta yang ia miliki, tetapi orang-orang yang ia cintai dan perjuangkan. Arif tahu bahwa kebenaran tidak perlu dibuktikan dengan harta atau penampilan, melainkan dengan bagaimana kita hidup dengan integritas, tetap setia pada prinsip, dan memperlakukan orang lain dengan rasa hormat. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Arif melanjutkan perjalanannya, membuktikan bahwa keberhasilan sejati terletak pada hati yang tulus dan usaha yang tak mengenal lelah. Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan Linda, Arif semakin merasa damai dengan keputusan yang telah ia buat. Kehidupannya kembali berjalan seperti biasa, meskipun kini banyak orang yang memandangnya dengan rasa hormat. Ia tidak mencari perhatian atau pujian. Bagi Arif, yang terpenting adalah bagaimana ia bisa terus berbuat baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya para pekerja tambangnya. Para buruh yang bekerja di tambang mulai melihat Arif dengan mata yang berbeda. Mereka merasa dihargai, bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai bagian penting dari keluarga besar yang dibangun Arif. Mereka tahu, meskipun Arif tidak banyak berbicara, ia selalu memperhatikan mereka, memastikan kesejahteraan mereka, dan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tidak hanya dari segi gaji, tetapi juga perhatian terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Pada suatu pagi yang cerah, Arif berjalan melewati area tambang, menyapa satu persatu pekerjanya dengan senyum. Mereka semua menyambutnya dengan hangat. Arif merasa, meskipun dunia luar sering meremehkan dan menghakimi, di sini, di antara orang-orang yang bekerja bersamanya, ia merasa dihargai. Saat berjalan, Arif bertemu dengan Samsul, salah satu pekerja yang sudah lama bekerja dengannya. Samsul mendekat dan dengan penuh rasa hormat, ia berkata, "Pak Arif, kami semua merasa sangat dihargai bekerja di sini. Terima kasih sudah selalu memikirkan kami." Arif hanya tersenyum, menepuk pundak Samsul dengan lembut. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Samsul. Kalian semua bagian dari keluarga saya." Mata Arif bersinar, seolah mengingatkan dirinya sendiri akan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Walaupun pernah dihina dan merasakan kejatuhan yang sangat dalam, kini ia berdiri tegak, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya padanya. Di luar sana, banyak orang yang meremehkannya dulu, tetapi kini mereka hanya bisa mengaguminya dari jauh. Arif tidak pernah mencari pengakuan mereka, karena ia tahu bahwa harga dirinya tidak bisa dinilai dengan uang atau penampilan. Sementara itu, Linda, yang tidak lagi bisa mendekati Arif, merasa semakin jauh dari pria yang dulu ia cintai. Meski ia mencoba menghubungi Arif beberapa kali setelah pertemuan mereka di kafe, Arif tetap menjaga jarak. Tidak ada kebencian di dalam hatinya, tetapi Arif merasa bahwa sudah saatnya bagi mereka untuk berpisah. Linda adalah bagian dari masa lalunya, dan masa lalu itu tidak bisa lagi diperbaiki. Linda, yang terus merenung, akhirnya mulai menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi ia harus menerima kenyataan bahwa Arif sudah menutup bab lama dalam hidupnya. Ia menghormati keputusan Arif, meskipun itu berarti ia harus kehilangan kesempatan untuk kembali bersama pria yang dulu ia tinggalkan. Arif tidak mencari balas dendam, tidak pula ingin menunjukkan bahwa ia lebih baik dari Linda. Semua yang ia lakukan untuk dirinya sendiri,
dan untuk orang-orang yang benar-benar menghargainya. Saya sudah memaafkan semuanya, kata Arif dalam hatinya. Kini saatnya melanjutkan hidup dan memberikan yang terbaik bagi mereka yang pantas mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Di sebuah pagi yang tenang, Arif kembali ke kantor kecil yang ia bangun untuk memantau kemajuan tambangnya. Semua berjalan lancar. Beberapa proyek baru sedang dipersiapkan, dan para buruh tampak bekerja dengan penuh semangat. Arif merasa puas dengan kemajuan ini, namun ia juga tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanannya. Bagi Arif, kesuksesan sejati adalah ketika ia bisa terus melangkah maju meskipun dunia luar terus berusaha menjatuhkannya. Kesuksesan itu tidak datang begitu saja. Ia datang karena kerja keras, ketulusan hati, dan keberanian untuk tetap berpegang pada prinsip, kata Arif pada dirinya sendiri saat ia melihat pekerjanya yang sedang bekerja dengan penuh dedikasi. Hari-hari yang dilalui Arif kini penuh dengan makna. Ia tidak lagi dibayangi masa lalu atau dihantui oleh hinaan-hinaan yang pernah ia terima. Ia sudah membuktikan dirinya, tidak hanya pada dunia, tetapi juga pada dirinya sendiri. Arif tahu, meskipun banyak orang yang meremehkan, ia tetap punya harga diri yang tak bisa diukur dengan apapun. Dengan setiap langkah yang ia ambil, Arif mengajarkan bahwa hidup bukanlah tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa besar kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena bagi Arif, kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta, tetapi pada kedamaian hati yang didapat dari usaha yang tulus dan kerja keras yang tak mengenal lelah. Seminggu berlalu setelah Arif kembali fokus pada tambangnya dan pekerjaannya. Hidupnya kini lebih seimbang. Ia merasa damai dengan setiap keputusan yang telah diambil, meskipun kesulitan masa lalu pernah menghantui langkah-langkahnya. Kini, di bawah panas matahari dan bebatuan tambang, Arif melihat sesuatu yang lebih berharga daripada harta, rasa hormat dan kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang yang bekerja bersamanya. Arif berjalan menyusuri area tambang dengan pandangan yang penuh ketenangan. Ia melihat para pekerja yang sedang menggali, mengangkat batu-batu besar, dan bekerja keras dengan penuh semangat. Masing-masing dari mereka tampak memiliki tujuan yang jelas. Bekerja bukan hanya untuk gaji semata, tetapi juga untuk sebuah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu pekerja muda, Dedi, mendekat dan dengan wajah cerah. Ia berkata, "Pak Arif, kami merasa sangat beruntung bisa bekerja di sini. Terima kasih telah memperlakukan kami seperti keluarga." Arif menatap Dedi dan memberikan senyum yang tulus. "Kalian semua adalah bagian penting dari perjalanan ini, Dedi. Tanpa kalian, tambang ini tidak akan ada artinya." Dedi merasa tersentuh. Ia tahu, tidak semua pemilik perusahaan memperlakukan karyawannya seperti Arif. Bagi Arif, setiap orang yang bekerja di tambangnya bukan hanya sekadar pekerja, tetapi bagian dari keluarga yang harus dihargai dan diberikan kesempatan untuk berkembang. Di tengah kesibukan itu, Arif menerima telepon dari kepala cabang bank tempat ia menarik uangnya dulu, Pak Surya. "Pak Arif, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah Anda berikan kepada kami," kata Pak Surya dengan suara penuh rasa hormat. "Kami ingin memberi Anda fasilitas khusus sebagai bentuk penghargaan." Arif mendengarkan dengan tenang, tetapi ia merasa tidak perlu itu semua. "Pak Surya, saya tidak datang ke bank untuk fasilitas khusus. Saya datang untuk menarik uang saya, itu saja," jawab Arif. "Saya lebih menghargai rasa hormat daripada fasilitas apapun." Pak Surya terdiam sejenak, menyadari bahwa Arif bukanlah orang yang mengejar kemewahan atau pengakuan. "Kami paham, Pak Arif. Kami akan selalu menghargai Anda, dan kami akan berusaha menjadi lebih baik lagi." Setelah menutup telepon, Arif melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak mencari penghargaan atau pujian dari siapapun. Bagi Arif, penghargaan terbesar adalah ketika ia bisa hidup dengan ketulusan hati, menjalani setiap hari dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab. Ia tidak perlu membuktikan dirinya lagi kepada dunia. Apa yang ia lakukan adalah untuk dirinya sendiri, dan untuk orang-orang yang benar-benar berarti bagi hidupnya. Hari-hari berikutnya, Arif semakin sibuk dengan proyek-proyek baru di tambang. Ia terus berkembang dan memperluas bisnisnya, bukan karena ia menginginkan lebih banyak uang, tetapi karena ia ingin memberi lebih banyak kesempatan kepada orang lain untuk berkembang. Ia sadar bahwa setiap langkah yang ia ambil tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan yang lebih baik bagi mereka yang bekerja bersamanya. Namun, di dalam hatinya,
Arif tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih banyak yang harus ia capai, dan lebih banyak lagi yang harus ia ajarkan kepada orang lain. Meskipun dunia luar terus berubah dan tidak selalu mendukung, Arif tetap berdiri teguh. Ia tahu bahwa sejati-sejatinya kekuatan datang dari dalam diri, dari ketulusan, kerja keras, dan kepercayaan kepada Tuhan. Maya, yang akhirnya memahami sepenuhnya keputusan Arif, masih berusaha untuk mencari kedamaian dalam hidupnya. Ia sudah mencoba untuk menghubungi Arif beberapa kali, tetapi Arif tetap menjaga jarak. Ia tidak marah pada Maya, namun ia tahu bahwa hubungan mereka sudah berakhir dan tidak bisa kembali seperti dulu. Maya mulai menenangkan dirinya dengan merenung, menerima kenyataan bahwa Arif sudah berada di jalannya sendiri. Ia pun akhirnya menyadari bahwa dirinya harus melanjutkan hidup, meskipun penuh dengan penyesalan yang mendalam. Namun, ia tahu bahwa setiap orang harus menerima jalan hidupnya masing-masing. Bagi Maya, perjalanan itu adalah pelajaran yang sangat berharga, meskipun terlambat. Sementara itu, Arif terus melangkah maju dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan sekarang bukan untuk membuktikan dirinya kepada dunia, tetapi untuk memberi pelajaran kepada dirinya sendiri dan orang lain bahwa hidup sejati bukan hanya tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dan bagaimana kita tetap setia pada prinsip hidup kita. Dengan setiap langkahnya, Arif membuktikan bahwa manusia yang sejati adalah mereka yang tidak peduli dengan penilaian orang lain, tetapi berani hidup dengan integritas, memberi yang terbaik untuk sesama, dan berdiri teguh meskipun dihina atau direndahkan. Arif kini tahu bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita memberi arti bagi hidup orang lain. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Arif semakin berkembang. Di luar sana, ia semakin dikenal, bukan hanya karena keberhasilannya dalam bisnis, tetapi juga karena prinsip hidup yang ia pegang teguh. Ia tahu bahwa kesuksesan yang ia raih tidak datang begitu saja. Semua itu adalah hasil dari usaha, kesabaran, dan keyakinan bahwa hidup bukan hanya soal mencari keuntungan pribadi, melainkan memberi dampak positif bagi banyak orang. Suatu pagi yang cerah, Arif berdiri di depan tambangnya, menatap luas lahan yang semakin berkembang. Proyek baru yang ia rintis mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Tidak hanya itu, semakin banyak pekerja yang datang melamar, berharap bisa menjadi bagian dari keluarga besar yang dibangun Arif. Setiap hari, tambang yang dulunya kecil kini berkembang pesat, memberikan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik bagi banyak orang. Arif merasa bangga dengan apa yang telah ia capai, namun ia tidak pernah merasa puas. Baginya, perjalanan ini masih panjang. Ia ingin terus memberi kesempatan bagi orang lain untuk berkembang, belajar, dan tumbuh bersama. Bagi Arif, kesuksesan bukanlah tujuan akhir, tetapi proses yang terus berlanjut sepanjang hidup. Suatu hari, salah satu pekerja senior yang sudah lama bekerja di tambang, Pak Rahmat, mendekati Arif dengan ekspresi yang serius. "Pak Arif," katanya, "kami ingin mengucapkan terima kasih. Kami tahu hidup kami jauh lebih baik sejak kami bekerja di sini. Banyak dari kami yang dulunya tidak punya arah, tapi sekarang kami bisa melihat masa depan yang lebih cerah." Arif tersenyum, menepuk pundak Pak Rahmat dengan penuh kehangatan. "Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Kalian semua adalah bagian dari kesuksesan ini. Tanpa kalian, saya tidak akan berada di sini." Mendengar itu, para pekerja lainnya yang mendengar percakapan tersebut merasa semakin dihargai. Mereka tahu bahwa Arif tidak hanya peduli pada hasil, tetapi juga pada proses, pada bagaimana setiap individu berkembang dan merasa dihargai. Arif mengajarkan mereka bahwa kebahagiaan sejati datang bukan hanya dari pencapaian pribadi, tetapi dari bagaimana kita bisa membuat orang lain merasa dihargai dan memiliki tujuan dalam hidup mereka. Namun, di balik kesuksesan yang semakin besar, ada satu hal yang tetap menghantui Arif. Perasaan bahwa dunia ini masih penuh dengan penilaian yang salah, bahwa orang masih sering mengukur nilai seseorang hanya dari penampilan atau kekayaan yang mereka miliki. Arif sudah membuktikan dirinya berkali-kali, tetapi ia tahu, masih banyak orang yang belum bisa melihat lebih dalam, belum bisa melihat kebaikan yang ada dalam dirinya. Suatu sore, Arif menerima telepon dari Linda. Kali ini, suaranya terdengar lebih tenang, lebih tulus. "Arif, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih," katanya. "Aku tahu aku tidak bisa kembali ke masa lalu,
dan aku tidak akan memaksakan apa-apa. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Arif menghela napas, merasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Linda, sudah terlalu lama. Apa yang terjadi dulu sudah berlalu. Saya tidak lagi menyimpan dendam. Hidup saya sekarang jauh lebih baik. Dan saya ingin kamu tahu, saya tidak lagi membutuhkan permintaan maafmu. Linda terdiam sejenak. Aku mengerti, Arif. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menghargai semuanya yang telah kamu lakukan. Kamu telah menunjukkan pada dunia bahwa orang seperti kita bisa berhasil. Arif tersenyum tipis, tetapi tidak ada kebanggaan di wajahnya. Saya hanya ingin menjadi diri saya sendiri. Itu yang paling penting. Setelah percakapan itu, Arif merasa semakin tenang. Ia tahu bahwa meskipun Linda datang dengan penyesalan, ia tidak lagi merasa terikat pada masa lalu. Arif telah berjalan lebih jauh dari itu. Hidupnya bukan lagi tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi tentang terus berbuat baik bagi mereka yang ada di sekitarnya. Pada hari yang sama, Arif duduk di kantor kecil yang sederhana, memeriksa laporan dan merencanakan proyek-proyek baru. Semua berjalan dengan lancar, tetapi hatinya tetap tenang. Ia tidak pernah merasa bangga dengan apa yang ia raih, tetapi ia tahu bahwa perjalanan ini jauh lebih berarti daripada sekadar angka-angka di rekening bank. Yang lebih penting baginya adalah bagaimana ia bisa membuat perbedaan di hidup orang lain. Arif menatap langit senja dari jendela kantornya. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan peluang. Setiap orang, terlepas dari latar belakang atau masa lalu mereka, memiliki kesempatan untuk berubah, untuk tumbuh, dan untuk memberikan sesuatu yang lebih baik bagi dunia. Hidup ini bukan soal seberapa banyak yang kita kumpulkan, tapi tentang seberapa banyak yang kita berikan, pikir Arif dalam hati. Dan aku sudah memberi yang terbaik. Dengan tekad yang kuat dan hati yang tulus, Arif melanjutkan perjalanan hidupnya, tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Ia tahu bahwa keberhasilan sejati datang bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita memberi dampak positif kepada orang lain. Dan itu adalah pelajaran yang tidak akan pernah terlupakan, untuk dirinya sendiri dan untuk dunia. Beberapa tahun berlalu, dan kehidupan Arif terus berkembang. Tambang yang dulu sederhana kini menjadi salah satu yang terbesar di daerah itu. Proyek-proyek baru mulai bermunculan, dan Arif dengan penuh perhatian mengelola segala sesuatunya. Ia tidak hanya melihat tambangnya sebagai tempat untuk mencari uang, tetapi juga sebagai tempat untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi banyak orang. Ia membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, memperhatikan kesejahteraan pekerjanya, dan selalu memberikan mereka kesempatan untuk berkembang. Arif tidak hanya terkenal di kalangan pekerjanya, tetapi juga di kalangan pebisnis lainnya. Banyak yang datang untuk belajar darinya, berharap bisa mengikuti jejak keberhasilannya. Namun, bagi Arif, kesuksesan bukanlah sesuatu yang perlu dipamerkan. Ia lebih memilih untuk bekerja dengan hati dan membuktikan bahwa kesuksesan sejati datang dari ketulusan dan kerja keras. Pada suatu hari, Arif mengadakan pertemuan dengan para pekerjanya untuk merayakan pencapaian baru. Sebuah proyek besar yang telah selesai dengan sukses. Di ruang pertemuan yang sederhana, para buruh dan manajer berkumpul, dan Arif berdiri di depan mereka. "Hari ini kita merayakan pencapaian kita bersama," kata Arif dengan suara penuh keyakinan. "Tapi ingat, ini bukan hanya tentang apa yang telah kita capai, tetapi bagaimana kita menjaga prinsip kita untuk terus bekerja dengan hati dan memberikan yang terbaik." Arif melihat para pekerja yang duduk dengan penuh perhatian. Mereka tahu, apa yang Arif katakan bukan sekadar kata-kata kosong. Ia telah membuktikan bahwa kerja keras, ketulusan hati, dan komitmen terhadap orang-orang yang bekerja bersamanya adalah kunci kesuksesannya. Hari-hari berlalu, dan Arif semakin merasa tenang dengan pilihan hidupnya. Ia tidak lagi memikirkan orang-orang yang dulu meremehkannya, atau bahkan Linda yang kini sudah menjalani kehidupannya sendiri. Arif merasa bahwa hidupnya kini lebih berarti, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang yang bekerja dengannya, yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Namun, meskipun kehidupannya tampak sempurna, ada satu hal yang selalu ia ingat, bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang kesuksesan atau uang. Itu adalah tentang bagaimana kita tetap menjadi manusia yang baik, yang peduli terhadap orang lain, dan yang berani tetap teguh dengan prinsip hidup yang benar.
Pada suatu sore yang tenang, Arif duduk di teras rumah sederhana yang ia bangun setelah bertahun-tahun bekerja keras. Rumah itu tidak besar, tetapi bagi Arif, itu adalah tempat di mana ia bisa merasa damai. Di luar rumah, ia melihat anak-anak pekerjanya bermain di halaman, tertawa riang. Mereka adalah bagian dari hidupnya yang sesungguhnya, dan melihat kebahagiaan mereka membuat hati Arif merasa puas. Di tengah ketenangan itu, Arif kembali merenung, memikirkan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari pria yang dianggap tak berguna, sampai akhirnya menjadi seseorang yang dihormati dan dihargai. Ia sadar bahwa perjalanan hidup ini masih panjang, dan ia masih memiliki banyak hal untuk dicapai. Tiba-tiba, Arif teringat pada sebuah pelajaran yang pernah ia terima dari masa lalunya, bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada menghargai diri sendiri dan orang lain. Kesuksesan bukan hanya soal apa yang kita capai, tetapi bagaimana kita membawa diri kita dalam perjalanan itu, dan bagaimana kita memberi dampak positif kepada dunia di sekitar kita. Hidup bukan soal apa yang kita miliki, tetapi soal siapa kita di mata orang lain dan bagaimana kita memperlakukan mereka, pikir Arif sambil tersenyum. Dan aku sudah memberikan yang terbaik untuk mereka yang ada di sekitarku. Dengan langkah yang mantap, Arif melangkah keluar dari rumahnya menuju tambang yang terus berkembang. Ia tahu, perjalanan hidup ini adalah untuk terus memberi yang terbaik, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi semua orang yang membutuhkan. Hari itu, Arif tidak hanya melangkah menuju masa depan yang lebih cerah untuk dirinya, tetapi juga untuk mereka yang bergantung padanya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan dengan hati yang penuh harapan, ia siap untuk terus memberi manfaat bagi dunia. Seiring berjalannya waktu, nama Arif semakin dikenal bukan hanya di kalangan pekerja dan pebisnis lokal, tetapi juga di luar negeri. Berita tentang kesuksesan Arif dan bagaimana ia membangun tambangnya dari nol mulai menarik perhatian media. Arif tidak pernah mencari popularitas, tetapi kesuksesan yang ia raih dengan cara yang jujur dan tulus mulai memberikan inspirasi bagi banyak orang. Namun, meskipun popularitasnya semakin meluas, Arif tetap memilih untuk hidup sederhana. Ia tidak terbuai oleh pujian atau gelar yang diberikan kepadanya. Bagi Arif, kebahagiaan tidak datang dari pengakuan orang lain, tetapi dari perasaan puas yang datang dari hati yang tulus dan ikhlas. Arif mulai sering diundang untuk berbicara di berbagai seminar dan konferensi bisnis, memberikan inspirasi kepada para pengusaha muda dan mereka yang ingin memulai perjalanan mereka dalam dunia bisnis. Di setiap kesempatan, Arif selalu berbicara tentang pentingnya integritas, kerja keras, dan rasa hormat terhadap orang lain. Ia mengajarkan bahwa keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari kekayaan materi, tetapi juga dari bagaimana kita bisa memberi dampak positif bagi masyarakat. Pada suatu kesempatan, Arif diundang untuk menjadi pembicara utama di sebuah acara besar yang dihadiri oleh para pemimpin industri dan pengusaha terkenal. Ketika tiba gilirannya untuk berbicara, Arif berdiri di depan panggung dengan percaya diri, meskipun tetap rendah hati. Semua mata tertuju padanya, menantikan kata-kata bijaknya. "Keberhasilan saya bukan hasil dari keberuntungan," kata Arif dengan tegas. "Ini semua berkat kerja keras, ketulusan hati, dan keyakinan bahwa kita bisa menjadi lebih baik, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita." Ia melanjutkan, "Kita seringkali terjebak dalam ilusi bahwa kesuksesan itu hanya tentang uang dan materi. Tetapi bagi saya, kesuksesan sejati datang ketika kita bisa mengubah hidup orang lain menjadi lebih baik. Ketika kita bisa memberikan mereka kesempatan untuk berkembang dan memberi mereka rasa hormat yang mereka pantas terima." Arif berbicara dengan penuh semangat, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya meninggalkan kesan yang mendalam bagi para pendengarnya. Tidak ada yang merasa bahwa Arif sedang mengajari mereka untuk mencapai kesuksesan dengan cara yang sulit, melainkan ia mengajarkan mereka untuk menjalani hidup dengan hati yang tulus dan prinsip yang kuat. Saat ia turun dari panggung, banyak orang yang mendekatinya, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghormatan. Arif hanya tersenyum, merasa puas bahwa ia bisa berbagi pengalaman dan ilmu dengan orang lain, tanpa ada niat untuk meraih pujian. Baginya, itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani dengan penuh rasa tanggung jawab. Kehidupan Arif kini penuh dengan kedamaian. Ia tidak lagi merasa tertekan oleh masa lalu, atau oleh orang-orang yang pernah meremehkannya. Semua itu telah berlalu, dan yang tersisa adalah rasa syukur atas semua yang telah ia capai. Ia terus melangkah maju,
mengerjakan proyek-proyek baru yang bukan hanya menguntungkan dirinya, tetapi juga memberi manfaat bagi orang lain. Maya, yang masih mengenang masa lalu, akhirnya datang untuk menemui Arif di sebuah kesempatan. Ia tahu, meskipun Arif sudah jauh lebih sukses dan jauh lebih baik tanpa dirinya, ia masih harus menghormati keputusan Arif dan menyampaikan rasa terima kasihnya atas segala hal yang pernah Arif berikan. Namun, Arif sudah tahu, Maya datang bukan hanya untuk meminta maaf, tetapi juga untuk memahami bahwa perjalanan hidup mereka kini sudah berbeda. "Arif," kata Maya dengan suara bergetar, "aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku meninggalkanmu dulu karena aku tidak melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Kini, aku mengerti bahwa kamu lebih dari yang aku kira." Arif menatapnya dengan tenang, tetapi tanpa emosi yang berlebihan. "Maya," jawabnya pelan, "apa yang terjadi sudah lama berlalu. Saya tidak lagi terikat pada masa lalu. Saya sudah memaafkan semuanya. Saya harap kamu juga bisa menemukan kedamaian dalam hidupmu." Maya menundukkan kepalanya, merasakan beban penyesalan yang dalam. Ia tahu bahwa Arif sudah jauh melangkah dan hidupnya kini jauh lebih baik. Namun, meskipun ia tidak bisa kembali ke masa lalu, ia merasa lebih baik karena akhirnya bisa meminta maaf dan menyampaikan perasaannya yang selama ini terpendam. "Terima kasih, Arif. Semoga hidupmu selalu bahagia," kata Maya, lalu dengan perlahan berjalan menjauh. Arif tidak mengucapkan apapun, hanya menatap kepergiannya dengan wajah penuh kedamaian. "Semoga kamu menemukan kebahagiaanmu, Maya," gumamnya dalam hati. Hari itu, Arif kembali ke kehidupannya yang sederhana, tetapi penuh makna. Dengan hati yang penuh syukur, ia terus melangkah bersama orang-orang yang benar-benar menghargainya. Ia tahu, perjalanan hidup ini bukan hanya tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita memberikan arti pada hidup orang lain. Dengan tekad yang kuat, Arif melanjutkan perjalanannya, tak peduli seberapa banyak rintangan yang menghadangnya. Ia tahu bahwa selama ia tetap setia pada prinsipnya, ia akan selalu menemukan jalan menuju kebahagiaan sejati. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Arif semakin tenang dan damai. Ia tidak lagi dikejar-kejar oleh masa lalu atau kekhawatiran akan penilaian orang lain. Arif kini benar-benar fokus pada bagaimana ia bisa membawa kebaikan dan keberhasilan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh orang yang bekerja bersamanya. Para buruh tambangnya, yang kini sudah lebih banyak jumlahnya, semakin merasa dihargai dan dihormati. Arif sering mengadakan pertemuan rutin dengan para pekerjanya, mendengarkan keluh kesah mereka, dan mencari cara untuk memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Ia memastikan bahwa fasilitas di tambangnya terus berkembang, memberikan mereka tempat tinggal yang layak, serta kesempatan untuk pendidikan bagi anak-anak mereka. Ia merasa bahwa memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang adalah salah satu pencapaian terbesar dalam hidupnya. Sementara itu, nama Arif terus dikenal luas. Berita tentang kesuksesannya yang datang bukan hanya dari uang, tetapi juga dari kontribusinya dalam meningkatkan kehidupan banyak orang, semakin menjadi sorotan. Ia diundang ke berbagai acara, seminar, dan diskusi, menjadi narasumber bagi banyak orang yang ingin tahu rahasia kesuksesannya. Tetapi Arif tetap rendah hati, tidak pernah menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian. Baginya, yang terpenting adalah bahwa ia bisa berbagi pengalaman hidup yang telah membawanya ke titik ini. Pada suatu kesempatan, Arif diundang untuk berbicara di sebuah konferensi internasional di luar negeri. Ia berbicara di hadapan para pemimpin dunia, pengusaha, dan para akademisi. Walaupun berada di hadapan orang-orang besar, Arif tidak merasa gugup. Ia tahu apa yang harus ia sampaikan, dan yang paling penting, ia berbicara dari hati. "Keberhasilan saya bukan hanya milik saya sendiri," kata Arif dengan penuh keyakinan. "Keberhasilan saya adalah keberhasilan kita bersama. Tanpa orang-orang yang bekerja keras bersama saya tidak akan bisa mencapai ini. Hidup bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi tentang bagaimana kita memberi manfaat bagi sesama. Inilah yang sebenarnya membuat kita sukses." Kata-kata Arif memukau banyak orang di ruangan itu. Mereka menyadari bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang uang, tetapi tentang bagaimana kita bisa membangun komunitas yang saling mendukung dan mengangkat satu sama lain. Arif mengajarkan mereka bahwa nilai sejati terletak pada ketulusan dan pengabdian kepada orang lain. Setelah acara selesai,
Banyak orang yang datang untuk berbicara dengannya, mengungkapkan rasa kagum dan terima kasih. Namun, Arif tetap tidak berubah. Ia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa apa yang ia lakukan hanyalah karena ia percaya bahwa setiap orang berhak untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Maya, yang selama ini mengikuti perkembangan hidup Arif dari jauh, akhirnya menghubungi seorang teman lama yang mengenal Arif. "Bagaimana kabar Arif sekarang?" tanya Maya, masih merasa penyesalan yang mendalam. Temannya menjawab dengan penuh rasa hormat, "Arif baik-baik saja. Dia sekarang lebih sukses dari sebelumnya. Dan lebih penting lagi, dia masih tetap seperti dulu. Tidak sombong, tidak mengharapkan pujian. Dia benar-benar mengubah hidup banyak orang." Maya mendengar itu dengan hati yang berat. Ia tahu, meskipun Arif sudah jauh lebih baik tanpa dirinya, ia tetap memiliki tempat yang berbeda dalam hidup Arif. Arif tidak membalas dendam atau mencari pengakuan. Ia hanya ingin menjalani hidup dengan cara yang benar, memberi manfaat bagi orang lain. Namun, Maya tidak bisa melupakan Arif. Ia merasa, meskipun sudah terlambat, ia perlu menemui Arif satu kali lagi. Ia ingin mengucapkan terima kasih, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua pelajaran hidup yang Arif telah ajarkan kepadanya tanpa Arif sendiri menyadarinya. Suatu hari, Linda mengirim pesan singkat kepada Arif, meminta kesempatan untuk bertemu lagi. Setelah berpikir sejenak, Arif akhirnya setuju untuk bertemu di sebuah kafe yang sederhana. Mereka bertemu tanpa ada keinginan untuk mengubah apapun, hanya untuk saling memberi penghormatan. "Arif," kata Linda dengan suara yang lebih rendah dari biasanya, "aku ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Aku menyesal. Aku tahu tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah melupakanmu." Arif menatapnya dengan wajah yang penuh kedamaian, tanpa amarah atau dendam. "Linda," jawab Arif, "kita sudah melewati jalan kita masing-masing. Masa lalu sudah berlalu. Apa yang penting sekarang adalah bagaimana kita menjalani hidup ke depan." Linda mengangguk perlahan, merasa bahwa inilah yang seharusnya terjadi. Mereka saling mengerti, tanpa perlu kata-kata lagi. Mereka telah belajar untuk saling menghargai perjalanan hidup masing-masing, meskipun itu tidak selalu berjalan sesuai harapan. Setelah pertemuan itu, Arif merasa lebih lega. Ia tahu, walaupun dunia tidak selalu memberikan apa yang ia harapkan, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia sudah memaafkan, ia sudah melupakan masa lalu, dan yang lebih penting, ia tahu siapa dirinya sekarang. Arif melangkah maju, dengan penuh harapan. Ia tidak takut dengan masa depan, karena ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Di sekitarnya ada orang-orang yang mendukungnya, yang bekerja bersamanya, dan yang bersama-sama berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Hidup bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang kita beri, pikir Arif, melangkah menuju hari-hari baru yang penuh tantangan dan harapan. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang, tetapi ia siap untuk terus berjalan, bersama orang-orang yang benar-benar berarti bagi hidupnya. Meskipun dunia luar kini menganggap Arif sebagai sosok yang sukses, ia tetap menjaga prinsip yang ia pegang sejak awal. Kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi dari seberapa besar dampak yang dapat kita berikan kepada orang lain. Arif kini tidak hanya dikenal karena kekayaan atau keberhasilannya, tetapi juga karena komitmennya untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi mereka yang ada di sekitarnya. Setiap pagi, Arif selalu menyapa para pekerja di tambang dengan hangat. Ia lebih dari sekadar pemilik tambang bagi mereka. Ia adalah sosok yang mereka percayai, yang selalu berusaha memberikan kehidupan yang lebih baik. Tak jarang, Arif menyempatkan diri untuk berbincang dengan para buruh yang bekerja keras di lapangan. Ia mendengarkan keluh kesah mereka, memberi mereka semangat, dan seringkali memberikan solusi yang meringankan beban mereka. Hari-hari Arif dipenuhi dengan berbagai aktivitas, bertemu dengan investor, menghadiri rapat-rapat penting, memantau perkembangan proyek, dan tentu saja, memberi perhatian kepada mereka yang ada di sekitarnya. Meskipun jadwalnya padat, Arif tidak pernah melupakan tujuan utamanya, memberikan kesempatan hidup yang lebih baik bagi banyak orang. Salah satu keputusan besar yang diambil Arif adalah membuka sekolah dan fasilitas pelatihan untuk anak-anak para pekerjanya. Ia tahu bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih cerah. Dengan bantuan beberapa kolega,
Arif mendirikan sebuah sekolah di dekat tambangnya, menyediakan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak buruh. Arif berharap dengan adanya fasilitas ini, generasi berikutnya dapat memiliki kesempatan yang lebih baik dan tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sama. Kehidupan Arif kini mulai berfokus pada bagaimana ia bisa terus mengembangkan tambang tersebut menjadi lebih dari sekadar sumber daya alam. Ia memutuskan untuk mengembangkan proyek ramah lingkungan, memastikan bahwa tambangnya tidak hanya memberi keuntungan secara finansial, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Arif tahu bahwa kesuksesan yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika ia melibatkan keberlanjutan alam dalam setiap langkah bisnisnya. Namun, di tengah kesibukan itu, Arif masih merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia capai. Setiap malam, sebelum tidur, ia sering merenung tentang perjalanan hidupnya. Arif merasa bahwa hidupnya yang sekarang tidak akan pernah ada tanpa bantuan mereka yang selalu mendukungnya. Orang-orang yang seringkali dianggap kecil atau tak penting oleh banyak orang. Merekalah yang memberikan arti sesungguhnya bagi hidupnya. Suatu malam, saat sedang berjalan sendirian di halaman rumahnya yang sederhana, Arif melihat anak-anak pekerjanya bermain dengan riang. Mereka tertawa dan berlarian dengan ceria, tidak memikirkan dunia yang penuh dengan tantangan. Mereka hanya menikmati kebahagiaan mereka di saat itu. Melihat pemandangan itu, hati Arif terasa hangat. Ia tahu bahwa usahanya bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Mereka yang bekerja dengan tulus, yang berjuang bersama, adalah alasan mengapa saya tidak pernah berhenti, pikir Arif. Mereka adalah keluarga saya, dan saya akan terus berjuang untuk mereka. Arif menyadari bahwa meskipun dunia seringkali memberikan kesulitan, ia selalu diberi kekuatan untuk bertahan. Ia tidak sendirian. Setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari perjalanan besar yang membawa dampak positif bagi banyak orang. Suatu hari, Arif mendapat tawaran untuk bergabung dalam sebuah proyek internasional besar yang melibatkan banyak negara. Proyek tersebut bertujuan untuk mengembangkan sektor energi terbarukan dan memberikan solusi bagi masalah energi yang terus meningkat di dunia. Tawaran itu datang dengan segala keuntungannya, kesempatan untuk memperluas bisnisnya lebih jauh, serta untuk berkontribusi pada perubahan dunia. Namun, Arif tahu bahwa ini bukan hanya soal keuntungan bisnis, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa memberikan manfaat bagi banyak orang di seluruh dunia. Arif duduk di ruang kerjanya, memikirkan tawaran besar itu. Ia tahu bahwa proyek itu bisa membawa banyak perubahan. Namun ia juga tidak ingin mengorbankan prinsip-prinsip yang telah ia pegang selama ini. Setelah beberapa hari merenung, akhirnya Arif membuat keputusan. Ia akan menerima tawaran tersebut, tetapi dengan syarat bahwa proyek itu harus mengutamakan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang terlibat. Arif tidak akan membiarkan kesuksesannya merusak lingkungan atau kehidupan orang lain. Dengan keputusan itu, Arif melangkah ke depan dengan keyakinan bahwa perjalanan hidupnya adalah tentang lebih dari sekadar bisnis. Ini tentang memberi, tentang membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Ia tahu bahwa dunia ini penuh dengan tantangan, tetapi ia juga tahu bahwa selama ia tetap setia pada prinsipnya, ia akan selalu menemukan cara untuk menghadapi semua itu. Setiap langkah Arif kini semakin tegas. Ia tidak lagi hanya sekadar mengejar impian pribadi, tetapi juga memimpin perubahan yang lebih besar, yang dapat membawa manfaat bagi banyak orang. Arif tahu bahwa masa depan masih penuh dengan kemungkinan, dan ia siap untuk terus melangkah, dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Perjalanan ini belum selesai, pikir Arif saat ia melangkah keluar dari ruang kerjanya, siap menghadapi hari-hari baru yang penuh tantangan dan peluang. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa membawa perubahan besar bagi dunia. Keputusan Arif untuk bergabung dalam proyek internasional yang besar mulai menunjukkan hasil yang nyata. Meskipun proyek itu penuh dengan tantangan, Arif tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang selama ini ia junjung: keberlanjutan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Ia tahu bahwa proyek ini lebih dari sekadar memperluas bisnisnya, tetapi juga tentang memberi dampak positif bagi dunia, terutama dalam hal energi terbarukan yang ramah lingkungan. Arif memimpin timnya dengan penuh komitmen, berusaha untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat lokal. Ia bekerja sama dengan banyak negara dan perusahaan besar untuk mengembangkan solusi energi yang lebih hijau dan lebih efisien.
Hari demi hari, Arif terus melakukan perjalanan ke berbagai negara, menghadiri pertemuan, dan membahas langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mewujudkan proyek besar ini. Ia tidak hanya terlibat dalam diskusi bisnis, tetapi juga aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya energi terbarukan dan bagaimana setiap individu dapat berperan dalam menjaga bumi untuk generasi yang akan datang. Meski seringkali sibuk, Arif tidak pernah melupakan pekerjaannya di tambang. Setiap minggu, ia selalu meluangkan waktu untuk berkunjung ke tambangnya, memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Para pekerja yang sudah lama bekerja bersamanya sangat menghormati Arif, bukan hanya karena kepemimpinannya yang bijaksana, tetapi juga karena perhatian dan kepeduliannya terhadap kesejahteraan mereka. Pada suatu hari, Arif menerima kabar bahwa salah satu pekerjanya, Pak Sumar, yang sudah lama bekerja bersamanya, sedang sakit. Arif segera pergi ke rumah sakit untuk mengunjunginya. Ia tahu betapa kerasnya Pak Sumar bekerja, dan ia merasa bahwa pekerjaannya itu lebih dari sekadar mencari nafkah. Itu adalah tentang memberi arti bagi kehidupan orang lain. Pak Sumar, saya mendengar kamu sakit. Bagaimana keadaanmu? Tanya Arif dengan penuh perhatian saat ia duduk di samping ranjang Pak Sumar. Pak Sumar, meski lemah, tersenyum. Saya baik-baik saja, Pak Arif. Terima kasih sudah datang. Semua yang saya lakukan di sini hanya untuk keluarga saya. Arif menatapnya dengan rasa hormat. Kamu adalah bagian penting dari kesuksesan kita, Pak Sumar. Tanpa orang-orang seperti kamu, tambang ini tidak akan ada. Kami semua adalah keluarga. Pak Sumar terharu. Ia tahu bahwa Arif bukan hanya memikirkan bisnis atau keuntungan semata, tetapi juga memikirkan kesejahteraan setiap orang yang bekerja dengannya. Arif tidak hanya peduli pada kesuksesan perusahaan, tetapi juga pada kehidupan mereka yang telah berjuang keras bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Setelah beberapa hari, Pak Sumar akhirnya pulih dan kembali bekerja, dan Arif merasa sangat bersyukur. Ia tahu bahwa meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, ia tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Ada orang-orang yang mendukungnya, yang selalu siap untuk berjuang bersama, dan itulah yang membuatnya tetap teguh dalam setiap langkahnya. Selain itu, Arif juga mulai melihat dampak dari proyek energi terbarukan yang ia pimpin. Di berbagai wilayah, solusi energi baru yang lebih ramah lingkungan mulai diterapkan, memberikan masyarakat akses ke sumber daya yang lebih efisien dan terjangkau. Ia merasa bangga karena proyek ini tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga memberi dampak positif pada kualitas hidup banyak orang, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya terpinggirkan. Namun, Arif tidak pernah merasa cukup. Ia tahu bahwa meskipun proyek ini sudah memberikan banyak manfaat, masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa dunia bisa menjadi tempat yang lebih baik untuk anak cucu mereka. Ia mulai berpikir lebih jauh tentang bagaimana ia bisa memperluas dampaknya. Mungkin dengan mendirikan lembaga pendidikan yang fokus pada energi terbarukan, atau dengan membantu negara-negara berkembang untuk mengakses teknologi yang lebih ramah lingkungan. Suatu malam, setelah kembali dari salah satu pertemuan besar, Arif duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia merenung, memikirkan perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari seorang pria yang dianggap tidak punya masa depan, hingga menjadi pemimpin yang bisa memengaruhi dunia. Arif merasa tidak ada yang lebih memuaskan daripada melihat orang-orang yang bekerja bersamanya tumbuh dan berkembang. Semua yang ia lakukan adalah untuk memastikan bahwa mereka memiliki masa depan yang lebih cerah. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi tentang apa yang kita berikan, pikir Arif. Dan aku akan terus memberikan yang terbaik. Ia melangkah keluar dari ruang kerjanya, menatap langit malam yang penuh bintang. Arif tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Ia tidak pernah takut, karena ia tahu bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil dapat membawa perubahan besar bagi dunia. Arif percaya bahwa selama ia berjuang untuk kebaikan dan keberlanjutan, ia akan selalu menemukan jalan menuju masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh umat manusia. Meskipun sudah mencapai begitu banyak hal, Arif tetap merasa ada lebih banyak yang perlu dia capai. Dunia telah berubah, dan Arif pun berubah bersamanya. Dalam perjalanan yang panjang ini, ia telah mengembangkan banyak inisiatif untuk menciptakan dampak positif, baik bagi para pekerjanya, keluarganya, maupun dunia secara keseluruhan. Proyek energi terbarukan yang ia pimpin mulai mendapatkan pengakuan internasional,
dan dengan itu datanglah lebih banyak peluang untuk terus melangkah maju. Namun, Arif tidak tergoda untuk berhenti dan beristirahat. Arif mulai fokus pada sebuah visi yang lebih besar lagi, visi tentang masa depan yang lebih berkelanjutan dan lebih manusiawi. Ia ingin mengembangkan lebih banyak program yang akan memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan tantangan perubahan iklim, sambil memastikan bahwa ekonomi tetap berkembang. Arif percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik tanpa merusak planet ini. Dan ia tahu, untuk mencapainya, dunia harus bekerja sama. Salah satu program baru yang ia gagas adalah Energi untuk Semua. Sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menyediakan akses energi terbarukan kepada daerah-daerah yang paling membutuhkan, terutama di kawasan pedesaan yang belum tersentuh oleh sumber energi yang efisien. Program ini mengajak masyarakat lokal untuk ikut serta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur energi terbarukan, memberikan mereka pelatihan dan pekerjaan, serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Di tengah kesibukannya, Arif tidak pernah lupa untuk menjaga hubungan dengan para pekerjanya. Setiap kali ada kesempatan, ia menyempatkan diri untuk berkunjung ke tambangnya. Pada suatu kunjungan, Arif bertemu dengan seorang pekerja muda bernama Taufik, yang baru saja bergabung beberapa bulan sebelumnya. Taufik mendekati Arif dengan penuh hormat. "Pak Arif, terima kasih sudah memberi kami kesempatan bekerja di sini. Saya baru beberapa bulan di sini, tapi rasanya seperti keluarga. Saya tidak tahu kalau bisa mendapatkan pekerjaan yang begitu baik di tempat lain." Arif tersenyum dan membalas, "Kamu semua bukan hanya pekerja, Taufik. Kamu adalah keluarga saya. Jangan hanya bekerja untuk saya, tetapi untuk masa depanmu dan keluargamu." Taufik terharu mendengar kata-kata Arif. Ia tidak pernah menyangka seorang pemilik tambang yang sukses akan berbicara kepadanya seperti itu. Bagi Taufik, itu bukan sekadar kata-kata, tetapi janji Arif untuk memberikan peluang kepada setiap orang yang mau berusaha. Di saat yang sama, Arif merasa bahwa dunia mulai semakin mengerti apa yang ia perjuangkan. Meskipun masih banyak yang memandang dunia bisnis dengan cara lama, Arif sudah menunjukkan bahwa ada cara yang lebih baik. Cara yang mengutamakan keberlanjutan, keadilan, dan rasa hormat terhadap sesama. Namun, Arif tahu bahwa dunia tidak akan berubah dalam semalam. Ia harus terus berjuang untuk mengubah pola pikir banyak orang dan menyebarkan pesan tentang pentingnya hidup yang lebih berkelanjutan. Program Energi untuk Semua menjadi bukti bahwa perubahan itu dimulai dari langkah kecil, yang akhirnya membentuk sebuah gelombang besar yang mengarah ke masa depan yang lebih baik. Dengan setiap langkahnya, Arif semakin merasa yakin bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dunia yang lebih besar. Ia melanjutkan perjalanan ini dengan penuh keyakinan dan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa tantangan besar masih menantinya, tetapi ia tidak takut. Arif selalu percaya bahwa dengan usaha yang tulus dan hati yang penuh komitmen, tidak ada yang tidak mungkin. Di luar sana, banyak orang yang kini mengenal Arif sebagai lebih dari sekadar seorang pengusaha sukses. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang menginspirasi, yang mampu mengubah kehidupan banyak orang melalui kebaikan dan integritas. Ia tidak pernah memamerkan